Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Gin di sini. Di sini gue kedatangan sahabat gue lagi nih yang mau berbagi cerita, berbagi pengalaman juga tentang hobinya. Nah, jadi kita semua punya hobi kan, termasuk gue juga punya hobi gitu. Dan kita nggak bisa menyalahkan hobi seseorang selagi itu hobinya positif dan bisa jadi menguntungkan ya. Oke, kita kenalan dulu nih sama teman gue. Kenalan diri dong. Halo, nama gue Helmi Fauzan dan gue dulu sekolah 17. Iya, kita sama-sama satu angkatan. Nah, sih kita sering juga hangout bareng ya. Mantep, jadi kangen zaman dulu ya. Jadi anak rantau, karena punya rumah. Iya, aduh, seru banget zaman dulu ya. Oke, kita akan ngomongin tentang hobi nih ya. Gua denger-denger punya hobi yang menarik nih, Hel. Iya nggak sih? Iya. Hobi yang menarik yang jarang banget sih orang-orang tuh suka gitu loh, karena menganggap bahwa ini hobi apaan sih, anak kecil banget, ya nggak sih? Iya. Nah, dia punya hobi mengoleksi action figure atau apa namanya? Itu apa? Mainan aja, Mainan ya? lah. Mainan tapi tentang tokusatsu. Nah, kalian ada yang tahu nggak nih tokusatsu apa? Coba Mi, apa sih tokusatsu itu? Tokusatsu itu semacam apa ya? Kalau kalian tahu Power Ranger, Power Ranger itu adaptasi dari Amerika. Nah, ini kan adaptasi dari versi Jepangnya. Kalau di Jepang itu namanya Super Sentai. Atau kalau dulu Indosiar nonton Ultraman atau Kamen Rider, nah itu termasuk tokusatsu ya? Itu termasuk. Nah, jadi teman gue ini pecinta lah ya, tapi lebih ke Kamen Rider nggak sih kalau lu? Iya, lebih Kamen Rider. Iya. Sama Ultraman lah. Iya. Nah, kalau Super Sentai kurang. Kurang ya? Kurang. Kayak gimana gitu? Karena waktu kecil kita tuh pas nonton TV tuh nontonnya Power Ranger. Kita udah apa? Udah hatam ya kali? Udah hatam. Versi kita nontonnya tuh versi Bener. versi remake-nya, bukan versi aslinya. Ya, jadi dia tuh pecinta tokusatsu, khususnya Kamen Rider dan juga Ultraman. Gue juga sebenarnya tokusatsu nih sebenarnya, tapi gue lebih ke Kamen Rider. Gue suka, dulu tuh gue demen banget nih sama Faiz, apa Kamen Rider 555 ya? Iya, 555. Nah, itu seru banget karena gue pikir tuh Kamen Rider realistis sekali gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian nonton Kamen Rider kayak tiba-tiba muncul gitu gespernya kan, kayak beltnya keluar tiba-tiba. Nah, kalau si Kamen Rider 555 ini beda, dia bawa sendiri, ribet sendiri. Kalau ketinggalan ya udah Nggak bisa berubah. Nggak bisa berubah, pulang dulu. Iya bener, itu paling gue suka sih. Apalagi device-nya itu keren banget, kayak zaman dulu kan ini banget ya, booming dengan HP yang HP lipat itu booming banget. Jadi gue suka banget dah pokoknya sama itu sampai sekarang gitu. Tapi lu kenapa bisa suka sama tokusatsu nih? Alasan apa? Awalnya pertama nonton di dulu Indosiar kan bagus ya. Kalau Bener. sekarang udahlah. Udah nggak usah ditanyakan lagi dah. Terus apa? Lagi nonton tiba-tiba ada kamera pertama tuh yang gue suka, Kamen Rider Yuki. Iya. Itu Yang di kaca itu ya? Iya, yang kaca yang ada apa? Ada monsternya gitu kan. Kalau Vice kan nggak ada monsternya gitu. Iya. Nah, kalau itu ada kontrak monster. Terus apa ya? Kalau kalian tahu PUBG atau Free Fire, Kamen Rider juga ada versi Battle Royale-nya. Emang ada? Itu Ryuki versi Battle Royale. Oh iya benar. Cuma bedanya kalau kalian main PUBG itu, kalau kalian menang udah menang aja. Kalau mereka enggak, kalau mereka menang udah lu bisa dikabulin enggak. Oh, kalau menang ya? Kalau menang dikabulin apapun permohonannya. Oh iya. Jadi dari situlah lu suka sama tokusatsu ya sampai sekarang. Nah, sekarang lu yang paling lu suka nih dari semua Kamen Rider sekarang udah banyak banget kan ya, dari tahun 2000, dari era Showa, era Heisei, terus Neo Heisei, sekarang Reiwa, masuk ke era-era Reiwa. Kamen Rider mana yang paling lu suka? Kalau Coba kalau Showa, lu tau gak sih Kamen Rider Showa? tahu lah, nggak tahu. Lu yang paling suka apa? Yang dari Showa? Black, Kamen Rider Black. Kamen Rider Black, karena itu ada di Indonesia juga. Ya. Nah, Kalau di Indonesia Satria Baja Hitam. Ya, ada loh di RTV ya. Ya, kemarin itu. Iya, gua salut banget sih sama RTV itu. Mereka berusaha buat apa ya? Memunculkan kembali gitu loh tokusatsu yang dulu. Dubbingnya juga bagus, dubbing. Cuma pas lagi kata Henshin-nya pakai aksen Jepang. Iya. Nggak pakai Indonesia berubah kan. Iya, Artinya sama gitu. Iya. Yang terbaru juga katanya ada Ultraman Cosmos nih. Tahu nggak lu? Ultraman Cosmos, enggak, bukan Cosmos, Udah. Mebius. Iya, Cosmos mau masuk ke RTV. Oh. Gue tadi pagi nonton. Gila, emang
niat banget sih RTV. Iya. Kalau kata Tuh. gua mah. Dia lama banget Cosmos. Iya. Cosmos Daya. Iya bener. Aduh, emang best RTV. Semoga dilihat. Oke, sekarang Kamen Rider Hera Heisei. Apa yang paling lu suka? Heisei ada 3. Apa tuh? Pertama Ryuki, karena Ryuki. emang serial pertama yang nonton tuh. Oke. Nah, terus Kabuto. Kabuto yuk, keren banget sih itu. Kabuto emang apa? Simple. Simple bener. Terus Sama apa ya, kalau Kabuto tuh ceritanya awalnya ceria gitu, ternyata nggak ceria. dark gitu ya. Ternyata dark gitu. Bener. Terus habis Satu itu lagi Build. oh, oke, tahu gak? Yang ini ya, kayak profesor gitu nggak sih kayak? Iya. Juga sih itu. Bukan ke profesor, lebih ke ceritanya sih, ceritanya emang bagus. Benar, tentang keilmuan juga ya. Terus kalau Neo Heisei, Yang Heisei oh, tadi udah Neo Heisei juga ya? Si Build juga? Build ya, Build yang Build Heisei. Heisei, oh iya, Nah, berarti udah. satu lagi dong. Apa tuh? Kalau ada lagi satu lagi itu Zio. Oh itu Kamen Rider yang pertama gua tonton sih di era Heisei. Ya gua pertama kali nonton itu. Akhirnya gua mulai kepo lagi, akhirnya gua suka lagi, mantap. Orang-orang kan nonton Zio karena aktor yang lama comeback bisa lah. Kita di apa cerita lain nggak bisa. Nah tiba-tiba comeback di Zio kan. Iya, bener. Banyak yang comeback ya. Hmm. Jadi mohon maaf nih kalau banyak yang nggak ngerti, emang apa ya, percakapan kita ini emang jarang banget orang suka ya. Ya, zaman-zaman orang nonton TV Iya, lah, zaman- nggak main HP di kamar. Iya. Sekarang orang-orang lebih suka dengan games ya. Iya. Ini aduh, semuanya tentang games. Tontonnya juga ada beda ya kan. Coba tanyain aja tentang Kamen Rider. Tahu nggak mereka? Power Ranger aja. Dulu. Tahu nggak mereka? Kayaknya nggak tahu deh. Dulu kalau pagi hari Minggu pasti bangun pagi jam 7. Iya. Kita buat nonton gitu doang. Iya bener. Kadang-kadang nih ya, dulu zaman bukan tokusatsu sih, anime Naruto. Gua kayak ketinggalan nih ya, habis pulang ngaji. Itu reality banget, pulang ngaji ketinggalan. Iya, Sedih banget. Belum ngerti internet gitu, Iya. nonton di mana. Ketinggalan itu langsung sedih, ya ampun, kenapa gue bisa telat, harusnya gue bisa cepat gitu. Aduh, jadi rindu banget ya zaman-zaman dulu gitu. Terus sekarang lu koleksi apa nih, Mi? Apa ya, sebagai pecinta tokusatsu, apa yang lu Action figure sih, kalau nggak paling DX. di X-nya ya? Banyak sih kelasnya. Oh, bagi kalian yang belum tahu, DX itu kayak gespernya ya, Iya, belt ya. beltnya, jadi Buat alat berubahnya. alat berubahnya lah ya istilahnya. Jadi temen gue koleksi juga, gue juga sempat main ke rumah dia, dan itu ada DX-nya juga, keren banget sih. Dan gue lihatnya tuh bawa sesuatu nih, Mi. Iya, bos. Coba dong kasih lihat dong, kasih lihat. Aduh, ini dia nih teman-teman ya. Ini salah satu koleksi dari teman gue. Dan kalau bisa dibilang apa koleksi kayak gini cuma orang-orang sultan, Mi? Karena kan kalau misalnya lihat di YouTube ya, kalau ngeliat orang yang koleksi action figure, kayaknya mahal gitu loh. Kalau tuh gimana tuh? Menurut gua enggak sih. Enggak ya? Tergantung, kalian jangan nyari yang terlalu detail gitu. Yang penting fungsinya ada sama detailnya tuh cukup gitu. Contoh kayak ini salah satunya nih, banyak sebenarnya action figure di Kamen Rider. Ini salah satu, ini kelas menengah, bukan harga yang mahal atau enggak, maksudnya kelas menengah itu di detailnya. Jadi semakin detail semakin mahal ya koleksi Iya. figure. Gitu. Contoh Berarti kayak, lu dapat harganya ini ya, murah ya kalau ini? murah. Kalau bisa ini ya, kayak nyari lelang-lelang gitu nggak sih? Iya, untungnya komunitas Kamen Rider itu sehat kalau masalah jual beli. Terus kayak barang-barang ini contoh Kamen Rider Kaiksa. Ini kalau device ini dia second ridernya. Ridernya dari Kamen Rider Dari Kamen 555 yang gue suka itu tadi, ini second ridernya. Second rider itu berarti Kamen Rider yang kedua. Ada namanya main rider, itu bisa dibilang apa ya, toko utamanya lah ya. Nah ini toko yang kedua lah yang muncul di tokusatsu tersebut. Wah gila, keren juga sih ini. Lu dapat harga yang murah ya di sini. Iya, Murah banget ya. nggak perlu untuk jadi sultan untuk punya action figure. Iya benar. Yang penting pinter-pinter cari aja sama punya temen gitu. Tapi dengan lu koleksi ini bisa jadi investasi nggak sih? Bisa Bisa ya. banyak sebenarnya. Contoh kayak Kamen Rider Jiwa tadi yang dibilang, itu kan banyak aktor lama yang comeback tuh. Nah contoh kayak Kaiksa, nah dia comeback, terus otomatis di pasar itu orang nyari, wah Kamen Rider kok keren gitu. Nih kita orang-orang yang kita orang yang lebih muda daripada gua nih, nyari, wah ini Kamen Rider apa gitu. Mereka nggak tahu gitu, mereka baru tahu pas nonton Zio.
Iya. Akhirnya harganya dongkrak, terus pas lagi jual langsung mahal gitu. Berarti bisa banget ya membantu apa ekonomi kita apalagi sekarang ini ya. Iya. Yang penting kita harus pintar-pintar nyari yang ini sih ya, yang langka. Yang langka itu kayaknya semakin sedikit barangnya, semakin tinggi juga ya. Iya. Tergantung kelasnya dulu. Tergantung kelasnya juga. Selain suka tokusatsu, lu suka apa lagi nih? Selain tokusatsu. Anime dulu suka anime? Suka. Suka. Gue juga sebenarnya suka sih. Apa tuh yang sering lu tonton? Biasanya apa nih, gender dulu atau Apa aja sih? Maksudnya anime apa aja yang sering banget lu tonton, apa semuanya? enggak semuanya. Yang paling lu suka deh dari semuanya. Untuk sekarang apa yang paling suka? Lupa sih. Black Clover. Nah, Black Clover ya. Black Clover. Itu bagus. Itu ceritanya kayak Naruto, cuman itu versi sihir. Sihir. Iya, gue juga pernah dengar sih. Tapi sekarang kalau diikutin sekarang udah hampir nggak mirip Naruto lagi sih. Emang tujuannya sama kita. Kalau Naruto kan ingin jadi Hokage. Kalau dia Ingin jadi kaisar sihir. Padahal dia gak punya kekuatan sihir. Nggak punya. Iya, gue tahu. Gue dikit-dikit ngerti sih sebenarnya. Padahal gue gak pernah nonton nih. Gue cuma suka ya Naruto dulu tuh gue suka banget sampai sekarang. Terus apa Tsubasa yang di remake dulu Nah, ada kan? Tsubasa remake juga bagus. Bagus tuh, gue juga nonton. Nah, nggak, mending kalau nonton Tsubasa nonton remake ya. Supaya kalau nonton yang lama 1 gol butuh 3 episode. Iya, sekarang lebih dipercepat ya. Dan juga kalau gue lihat ya karakternya lebih bisa lihat berbeda sih. Kayak misalnya Misaki, Misugi sama Matsuyama. Itu biasanya tipis banget itu bedanya. Iya. Susah bedanya, tapi sekarang udah mulai bisa dibedain. Gitu loh. Keren juga sih ya sekarang. Tapi kalau diomongin zaman sekarang semakin dikit sih ya orang-orang anak-anak lah ya yang suka dengan tokusatsu, yang suka dengan anime, lebih suka games ya. Iya. Tapi dengan adanya games, apakah itu juga merusak generasi? Kalau menurut lu? Kalau menurut gua enggak sih. Pada akhirnya segala sesuatu itu punya 2 sisi. Ada sisi baik sama sisi buruk. Nah, mana yang kita lihat? Contoh kayak lu di rumah gitu. Padahal udah susah belajar, udah ngerjain tugas, terus jangan lu main HP, tiba-tiba nyokap lu ngomong, kamu nih kerjaan cuma main HP doang. Tuh, lihat anak tetangga rajin belajar, nilainya bagus, banding-bandingin gitu. Secara nggak langsung kan itu ngebully kita. Jadi tergantung juga ya, nggak bisa disalahin juga. Tapi untuk kedepannya nih, apa sih impian lu atau apa yang pengen lu lakuin nih kedepannya? Untuk kedepannya sih gue berharap ya pertama sih pandemi ini dulu selesai lah. Iya, amin. Setelah karena pandemi ini jadi susah, semua orang untuk nyari kerja susah, untuk beraktivitas susah gitu. Ini kan baru bisa keluar kan pas lagi pandemi ini udah mendingan. Iya, alhamdulillah. Terus apa lagi nih? Terus tapi kalau dibilang pandemi ini jelek juga nggak bisa juga. Contoh kayak mainan ini nih. Lu BTW nih lu dapat harga berapa? Ini sekitar 150. Oh, murah. Ini kalau bukan harga aslinya. Harga aslinya berapa? Kalau harga aslinya tuh sekitar 500 sampai 600. Karena ini barang luar, nggak ada di Indonesia. Kan nggak mungkin bea cukai semurah itu. Terus kenapa lu bisa dapetin dengan harga yang miring banget? Itu awal pertama karena ikut lelang. Oh. Kan kadang di komunitas pemerintah itu kadang ada orang yang emang dia itu duit gitu ya? Enggak, ada berapa emang dia itu supplier dari luar. Nah, masuk ke dalam, nah dia punya toko, nah biasanya dilelang. Kalau lelang tuh harga murah. Atau ada yang BU Yang kan butuh uang banget kan, apalagi pandemi begini kan banyak di sini gara-gara itu. Ini mahal jadi murah karena BU. Ya jadi ada rasa bersyukur karena barang mainan jadi murah. Bener. Daripada murah-murah ya. Murah. Terus apa lagi nih impian selain itu? Apa udah? Oke, kalau selalu impian, apa yang lu mau kembangkan dari action figure ini? Pertama bisa dikoleksi. Koleksi. Terus bisa juga nanti kalau emang udah koleksi udah gede itu bisa buka lelang gitu. Jadinya di komunitas itu namanya baik gitu. Jadinya orang percaya bisa beli barang. Kalau jadi cepet lah dia kalau pengen beli barang. Terus atau mungkin nanti bikin itulah review misalnya, mainan ini yang bagusnya apa, kurangnya apa gitu. Berarti lu pengen bikin video juga ya? Iya, gue. Mantap. Tapi tentang action figure. Dan murah meriah lah. Jadi kalian tuh jangan cuma
misalnya wah ini review misalnya kapal One Piece, miniatur One Piece, wah detail gede harganya wah 18 juta. Kan nggak mungkin kalian pakai untuk beli mainan gitu. Iya. Pasti untuk beli kebutuhan atau Beli misalnya motor. DP. Iya benar. Kan kalau kayak gini kan harga murah kayak gini, jadi kalian bukan cuman bisa nonton doang, cuman komen doang, enggak, kan juga bisa beli gitu. Iya. Yang penting kita harus nyari tipsnya, nyari komunitas dulu ya. Komunitas. Karena dari komunitas itu kita bisa dapat mungkin info tentang lelang ya kan. Sehingga kita bisa dapetin harga yang murah. Ya kalau kalian nggak punya komunitas yang satu arah, makanya minimal kalian buka toko-toko online lah. Iya. Udah banyak kok. Banget, apalagi di Facebook ya. Nah, Facebook. Dan juga penjualannya biasanya fair ya. Ya, biasanya juga ada, biasanya yang ngelola komunitas itu biasanya juga udah orang dipercaya, udah ya bisa dijamin lah. Iya. Bisa kalau ada apa-apa. Mantap. Ya mungkin obrolan kita sampai di sini ya. Thank you banget udah mau berbagi cerita lah sama gua di sini. Mudah-mudahan apa yang lu berikan tadi bisa tetap jalan dan juga bisa terkabul ya. Dan juga kapan-kapan gue main lah ke rumah lu. Gue pengen banget tuh melihat koleksi lu nih. Udah lama juga sih gue nggak main ke rumah Helmi. Berapa bulan ya ini ya? Tahun kemarin kayaknya. Kemarin ya? Aduh parah banget emang. Gara-gara ini semuanya tertunda. Karena gue juga bilang juga ya Mi, gue kapan-kapan ke rumah lu ya. Ya. Tapi pandemi begini ya, insya Allah dekat-dekat ini dah. Iya. Oke? Iya, tapi lihat kondisi dulu lah. Iya, siap. Ya kita pandemi kita tahu angkanya tiap hari naik gitu, bukan menurun gitu. Yang penting kita tahu Yang penting kondisi. tahu lah tentang peraturan gitu. Benar-benar. Pakai masker, cuci tangan. Betul. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi kalian bisa terbuka wawasannya tentang tokusatsu nih. Sebenarnya ini lebih mengkerucut banget ya. Lebih ke hobi sih. Iya, lebih ke hobi. Jadi sebenarnya hobi itu luas ya, nggak cuma tentang membaca, menyanyi, masih banyak banget hobi-hobi yang bisa dibilang dipandang sebelah mata ternyata bisa menghasilkan uang yang luar biasa. Bisa jadi ya kan. Jadi jangan memandang sebelah mata hobi-hobi tertentu ya. Bisa aja hobinya bisa menghasilkan uang yang berlimpah. Oke. Terima kasih semuanya. Jangan lupa nonton video-video gua berikutnya. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.